Halo guys, kembali lagi kita di channel Gerobak Bros. Tetapi kali ini yang berbicara beda orang. Hari ini kita tidak akan membahas tentang matematika, fisika, atau kimia, tetapi kita akan membahas akuntansi dengan saya. Materi akuntansi yang akan saya bahas hari ini adalah tentang jurnal penyesuaian. Ya, jadi tentang jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian ini materi yang biasanya tidak disukai sama anak-anak SMA, tetapi sebenarnya ini adalah materi yang tidak terlalu susah jika kita mengikutinya dari awal. Nah, apa sih tujuan dari jurnal penyesuaian? Jurnal penyesuaian yang kita buat di akhir periode keuangan sebelum kita membuat laporan keuangan ini tujuannya untuk kita ini supaya bisa menyesuaikan neraca saldo perusahaan kita dengan kenyataan yang ada. Nah, biasanya nilai di neraca saldo itu bisa berbeda dengan situasi sebenarnya karena beberapa hal yang umumnya saya kelompokkan menjadi 6 situasi. Nah, 6 situasi ini akan kita bahas satu persatu, tapi saya akan membagi menjadi 2 bagian. Nah, yang bagian yang pertama, apa sih yang membuat beda antara neraca saldo dengan kenyataan yang sebenarnya? Itu pertama, karena ada sesuatu yang seharusnya kita bayar. Jadi sesuatu yang seharusnya kita bayar tapi kita tuh masih belum membayarnya. Jadi sesuatu yang masih harus kita bayar. Nah, contoh soalnya biasanya model-model seperti ada kata kuncinya ya. Biasanya ada kata kuncinya itu masih harus kita bayar. Nah, contohnya gaji yang masih harus dibayar. Nah, gaji yang masih harus dibayar. Lalu yang kedua adalah bunga yang masih terutang. Nah, ini juga merupakan salah satu dari tipe yang pertama. Bunga yang masih terutang. Ini situasi pertama yang menyebabkan beda. Lalu yang kedua, situasi kedua yang membuat kita tuh perlu membuat yang namanya jurnal penyesuaian adalah lawan dari yang pertama. Kalau tadi yang pertama itu sesuatu yang masih harus kita bayar, maka sesuatu yang kedua ini adalah sesuatu yang masih akan kita terima. Sesuatu yang masih akan kita terima. Nah, contoh model soalnya biasanya kita juga bisa lihat dari kata-katanya. Nah, contohnya itu misalnya ya, yang pertama bunga yang masih akan kita terima. Bunga yang masih akan kita terima. Lalu yang kedua, yang biasanya juga umum dipakai di tipe yang kedua ini, misalnya sewa yang masih akan ditagih bulan depan. Sewa yang akan masih ditagih bulan depan. Nah, ini tipe yang kedua. Jadi kalian bisa lihat kata kuncinya. Kalau yang pertama itu ada kata masih harus kita bayar, yang kedua itu yang masih akan kita terima. Nah, lalu tipe yang ketiga, jadi situasi yang ketiga yang biasanya kita perlu untuk membuat jurnal penyesuaian adalah tentang penyusutan aktiva tetap. Nah, kalian tahu apa itu aktiva tetap? Aktiva tetap itu aset yang dia tuh nggak bisa habis, tetapi bisanya itu rusak atau nilainya menyusut. Contohnya peralatan, kendaraan, gedung, tanah. Tapi khusus tanah dia tidak mengalami penyusutan ya. Jadi penyusutan aktiva tetap ini hanya berlaku untuk semua aset yang tadi saya sebutkan kecuali tanah. Nah, jurnal contohnya ya langsung biasanya
Jadi contoh misalnya peralatan disusutkan 10%. Jadi peralatan disusutkan 10%. Tuh. Nah, penyusutan ini bisa dua hal. Penyusutan 10% ini dari apa? Bisa dia itu dari harga perolehan, bisa juga dia dari nilai buku. Karena nanti untuk menghitungnya akan berbeda caranya ketika beda penyusutannya ini dari mana. Oke. Jadi jelas ya. Untuk 3 situasi yang pertama yang membutuhkan jurnal penyesuaian adalah yang pertama, sesuatu yang masih harus kita bayar. Lalu yang kedua, sesuatu yang masih akan kita terima. Yang ketiga adalah tentang penyusutan aktiva tetap. Sekarang jurnalnya bagaimana? Tidak perlu bingung. Kalau untuk masih harus kita bayar, berarti kita ingat itu berarti kita hutang. Berarti jurnalnya pasti beban di posisi debit, lalu hutang di posisi kredit. Nah, jadi kalau misalnya kita dapat soal gaji masih harus dibayar, ya tinggal kita tulis saja beban gaji, utang gaji. Bunga masih terutang, berarti beban bunga, utang bunga. Lalu yang kedua, kita dapat soal sesuatu yang masih akan kita terima. Berarti kalau kita terima itu berarti kita ada piutang. Nah, jadi jurnalnya itu piutang di posisi debit, lalu pendapatan di posisi kredit. Jadi contoh misalnya bunga yang masih akan kita terima, berarti piutang debit, piutang bunga, pendapatan bunga, kredit. Atau misalnya yang kedua, sewa yang masih akan ditagih bulan depan, berarti piutang sewa debit, pendapatan sewa di posisi kredit. Yang ketiga, penyusutan. Nah, kalau kita dapat soal tentang penyusutan, jurnalnya itu juga paten ya. Jadi kalau ada dapat penyusutan, jurnalnya itu pasti beban penyusutan aktiva pada, ini yang di debit ya, beban penyusutan. Nah, pada akumulasi penyusutan. Nah, akumulasi penyusutan. Nah, untuk ini kalau misalnya kita dapatnya ini peralatan, maka kita tinggal tulis aja beban penyusutan peralatan. Jadi kita isi di sini ya. Nah, ini kita isi peralatan. Akumulasi penyusutan peralatan. Tapi kalau soalnya mesin, ya kita tulis di sininya ini mesin, lalu akumulasi penyusutan mesin. Jadi tergantung ya apa yang menjadi aktiva tetap yang ditulis di soal. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan menjelaskan melalui beberapa soal di video yang berikutnya di jurnal penyesuaian yang bagian yang kedua. Terima kasih sudah mendengarkan hari ini.